dengan majelisnya para alim ulama, majelisnya para masyayikh, majelisnya minal kibar, orang-orang besar di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yamunnu alaina bi katsirin minan ni'am. Telah banyak memberikan kepada kita nikmat. Wa min a'zamiha, dan nikmat yang paling mulia dalam kehidupan kita adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Wa kafa bihima min hadani ni'matan. Nikmat yang paling agung, yang dahsyat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah tidak berikan kepada yang lainnya, adalah nikmat iman wa nikmatul Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahumullah taala. Hadis ini memiliki syawahid dan mutaba'ah, dan Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan riwayat ini dalam surat Al-Fajr. Rasulullah mengatakan, Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib liman la yuhib, lakin Allah la yu'ti din illa liman ahab. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada manusia-manusia yang dicintai ataupun manusia-manusia yang tidak dicintai. Untuk masalah dunia semua Allah kasih. Yang kafir, yang tidak taat, yang taat kepada Allah, yang muslim, yang muwahhid, yang musyrik, yang majus, Yahud wan Nasara, bahkan aduwullah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk masalah dunia semuanya Allah kasih. Lakin Allah la yu'ti illa liman ahab. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat agama, nikmat mengamalkan agama, nikmat berjuang untuk agama, nikmat menghabiskan waktu di dalam majelis-majelis agama, illa liman ahab, melainkan hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan tersebut. Karena mau tanya semuanya ini, siap ta'limnya sampai subuh? Siap. Gak kompak jawabnya. Ini bawaan orang habis makan, habis maghrib begitu. Ana mau tanya, siap ta'lim sampai subuh? Siap. Belum kompak, ibu-ibu gak ada yang jawab. Pak, Bu, siap ta'lim sampai subuh? Siap. Agak emosi sedikit bawaannya. Bagaimana ingin memahami sebuah pembahasan yang membutuhkan waktu puluhan tahun. Bahkan sahabatnya Rasulullah mendapatkan pendidikan untuk dipahamkan dengan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah selama 23 tahun. Baru bisa mengenal bagaimana manhaj dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal kalau untuk teman-teman di Masjid Raya ini nggak usah 23 tahun, sampai subuh saja. Jadi patahkan niat kalau kiainya pengen ceramah cepat, alafu. Ceramahnya nggak bakal cepat, minimal sampai subuh, maksimal sampai meninggal. Jadi apa? Niatkan i'tikaf di hadal masjid. Di dalam masjid ini, karena i'tikaf ini adalah ibadah mahdhah. Rasulullah mengatakan, minas shalah ila shalah kaffaratun lima bainahuma. Min Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma. Min al-jum'ati ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahuma. Idza jutinibatil kaba'ir. Dari satu solat ke solat yang lain menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kita niat duduk pada solatil isya. Bahkan kalau ahlu sunnah wal jamaah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kalau mau ikut manhajnya Rasulullah dan sahabat, kadang mereka mengakhirkan solat isya ila muntasafil lail, sampai pertengahan malam.
Kalau dilakukan berjamaahnya, jemaahnya lebih banyak. Tapi kita saat ini mengakhirkan sholat isya, sholatnya sendirian. Nah, ini bukan ahlu sunnah wal jamaah, ini ahli bid'ah wal gegabah namanya. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang senang menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Setuju kita mulai ta'lim? Setuju? Setuju mulai ta'lim? Ini dibahas sama panitia. Ini ta'lim temanya mengenal manhajnya ahlu sunnah wal jamaah dan ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam kondisi saat ini kathra fihal fitani wal mihan, yang banyak fitnah, kepada umat Islam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahumullah taala fi sahih, Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mali salihat, bersegeralah kamu untuk mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il laili mudlim, akan datang kepada kalian, sayati zaman, akan datang zaman di akhir zaman di kalangan umat Islam, fitanun, fitnah, kaqita'il laili mudlim, fitnah yang sangat dahsyat sehingga diumpamakan sebagaimana malam yang pekat, sangat gelap sekali, sehingga seseorang sulit yumayyiz bainal haqqi wal batil, sulit untuk membedakan mana yang hak dengan yang batil, sulit untuk membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, sulit untuk membedakan mana pengikutnya Rasulullah, mana pengikutnya Dajjal, sulit untuk membedakan mana kebaikan dan mana kejahatan. Betul? Nah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kaqita'il laili mudlim. Sampai dalam kondisi seperti ini Nabi mengatakan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Seorang lelaki, seorang mukmin awil mukminah yang pagi harinya beriman kepada Allah, sore harinya sudah kafir. Yang sore harinya beriman kepada Allah, pagi harinya sudah kafir. Limada? Kenapa kata Rasulullah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual akidahnya, dia jual tauhidnya, dia jual manhajnya bi'aradin minad dunya, dengan kepentingan dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Mudah-mudahan dalam majelis ini kita niatkan, ya Allah, kuatkan keimanan kami, kuatkan keislaman kami, hadiahkan kami husnul khatimah, jadikan keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, tanamkan mahabbah yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, muqaddamun ala kulli syai'. Sehingga dengan banyaknya fitnah saat ini yang Rasulullah sudah kabarkan dalam hadis yang sahih, kita perlu mengetahui manhum ahlu sunnah wal jamaah. Siapakah sebetulnya ahlu sunnah wal jamaah, yang dimana saat ini masing-masing kelompok, masing-masing pergerakan, masing-masing harakah di dalam Islam yadda'i annahum min ahli sunnati wal jamaah, semuanya ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan yang enggak sholat ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan pejabat kafir supaya naik jabatannya ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kalimat ahlu sunnah wal jamaah ini ada istilah lughawi, ada istilah syar'i. Ini pahami insyaAllah. Kita materinya nggak panjang, nanti kita buka tanya jawab bebas kepada semua jemaah yang punya pertanyaan, angkat tangan, baik di dalam pembahasan yang kita bahas ataupun di luar pembahasan, sehingga apa? Jelas, wadih. Kalau nggak paham, ngaji lagi bulan depan. Nggak paham, ngaji lagi seminggu sekali. Nggak paham, ngaji tiap hari. Nggak paham juga, di ngajiin lama-lama. Ini kalau nggak paham sama sekali, mingguan nggak paham, kajian bulanan pak nggak paham, harian juga nggak paham,
di kantor ngelamun, di masjid ngelamun, semua tempat ngelamun. Habis gajian nggak habis gajian tampangnya manyun aja, nggak pernah syukurnya sama Allah. Maka sekali ini di masjid, di rumah Allah, hadirkan hati kita, niatkan dalam majelis ini, ya Allah angkat semua permasalahan kami, sehingga selesai dalam majelis yang mulia ini Allah bantu selesaikan semua permasalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong dibukakan kitabnya yang warna hijau. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahumullah ta'ala, Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis ini di dalam Abwabul Iman, Babul Iman. Silakan buka dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam Abwabul Iman, dalam bab iftaraqah hadhihi ummah, terpecahnya umat ini. Wa qala, Imam Tirmidzi mengatakan, hada hadithun hasanun sahih. Kedudukan hadis ini, kata Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, hasanun sahih. Apa maksudnya hasan sahih? Sebagian ulama menghasankan hadis ini, sebagian ulama kalangan ahlul hadis, di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mensahihkan hadis ini. Dan harus diingat, ini salah satu ciri ahlu sunnati wal jamaah. Ciri, sebelum anda jelaskan, ahlu sunnah wal jamaah menjadikan hadis sahih menjadi hujjah di dalam akidah. Jadi nggak harus kedudukan hadisnya mutawatir. Ahlu sunnah wal jamaah walaupun hadis itu hadis ahad, tapi kedudukannya sahih, bisa dijadikan hujjah di dalam ilmu akidah dan dalam tauhid Islamiyah. Walaupun umumnya al-aqidah dibentuk dengan ayat-ayat qat'i dalalah, ayat Quran yang hukumnya pasti, la raib, tidak ada keraguan di dalamnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, ini sahabatnya Rasulullah, sehingga semua riwayat yang datangnya dari sahabat disepakati ahlu sunnah wal jamaah, kullu riwayati minas sahabah udulun. Semua riwayat yang datangnya dari sahabat adil, riwayatnya udul, adil, bisa dipercaya. Ini sahabatnya Rasulullah, walaupun tidak maksum seperti Rasulullah. Bahkan tidak ada pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan sahabat itu maksum. Tapi riwayat, berita, kabar, apapun yang datang dari sahabatnya Rasulullah, semuanya terpercaya dan boleh dipakai. Sehingga kalau kita ngaji ilmu jarah wa ta'dil, jadi menganggap ini seseorang kuat, terpercaya, bagus hafalannya, ini ta'dil. Ataupun kita mengatakan orang ini pendusta, orang ini lemah hafalannya, orang ini memiliki kesalahan, jarah wa ta'dil bukan dalam sahabat. Itu apa? Generasi setelah sahabat, tabi'in sampai ke bawah, boleh dikritik. Tapi kalau sahabatnya Rasulullah jangan dikritik, sahabatnya Rasulullah jangan dihina, sahabatnya Rasulullah jangan dicaci maki. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, Bapak Ibu yang mulia, jangankan sama sahabatnya Rasulullah, jangankan sama sahabatnya Rasulullah, sama ulama punya adab, sama ustadz punya adab, sama orang tua punya etika, sama orang tua saja dia sopan, apalagi sama sahabatnya Rasulullah, apalagi sama manusia-manusia yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini jangan ngelamun. Kalau ngelamun kepotong hadisnya nanti nggak paham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kalau disebut Rasulullah selawat semuanya. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ini nggak ada bid'ahnya selawat. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Rasulullah mengatakan, la ya'tiyanna ala ummati, sesungguhnya akan datang, pasti akan datang, kata Rasulullah, ala ummati, ke atas umatku, kama ata ala bani Israel, fitnah yang datang kepada bani Israel, orang-orang Yahudi terdahulu.
hadwan na'li bin na'li, yang fitnahnya ini tasyabuh jiddan, sangat mirip sekali, bahkan dikiaskan bagaimana terompa yang melangkah satu dengan yang lain. Kaki kanan melangkah, kiri ikut mengikut di belakangnya, kiri melangkah, kanan ikut, sangat mirip, sangat percis kata Rasulullah. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik, sampai in kana minhum, di kalangan mereka orang-orang Yahud, man ata ummahu alaniyatan, ada yang menyetubuhi ibu kandungnya secara terang-terangan, berzina dengan ibu kandungnya terbuka di depan umum. Lakana fi ummati man yasna'u dhalik, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman di kalangan umatku akan ada yang melakukan seperti itu. Rasulullah mengatakan, wa inna, sesungguhnya Bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan, terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati, dan umatku akan terpecah, kata Rasulullah, ala 30 wa sab'ina millatan, terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya, kata Rasulullah, di dalam neraka. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, illa millatan wahidah, kecuali apa? Kecuali satu golongan, satu millah, yaitu milahnya Rasulullah. Qalu, sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, satu golongan tadi siapa? Dalam jawaban Rasulullah ini ada 3 riwayat yang disebut sebagai firqatun najiyah, golongan yang selamat, yang disebut sebagai manhajul haq, yang disebut sebagai sawadul a'zam, pengikut terbesar mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Riwayat dikeluarkan oleh Imam Tabrani, dan 2 riwayat juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahumullah ta'ala. Apa jawabannya Rasulullah dalam 3 riwayat yang berbeda ini? Jawaban yang pertama yang disebut sebagai firqatun najiyah, golongan yang selamat, golongan yang betul-betul dijamin oleh Rasulullah akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengembalikan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya di dalam kehidupannya, golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat Rasulullah. Ini jawaban yang pertama, sehingga disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Riwayat yang ketiga, riwayat yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, ketika Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, man hum firqatun najiyah, siapa golongan yang selamat? Rasulullah mengatakan, al-jamaah, yang dimaksud adalah jamaahnya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang ketiga yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani rahimahullah ta'ala yang disebut firqatun najiyah, Nabi mengatakan dalam riwayat, yang mana riwayat ini sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mendhaifkan. Rasulullah mengatakan, hum ahlus sunnati wal jamaah. Nah, sekarang kita kupas kalimat ahl, ataupun kita katakan dalam bahasa Indonesia ahli. Ada orang dipanggil namanya ahli maksiat. Artinya apa? Setiap hari hobi berbuat maksiat. Ada orang disebut sebagai apa? Disebut sebagai ahli kebaikan. Artinya setiap hari berbuat apa? Kebaikan, sibuk dengan kebaikan, tidurnya jadi kebaikan, jalannya jadi kebaikan, makannya jadi kebaikan, senyumnya jadi kebaikan. Semua dia buat kelakuannya untuk mendatangkan kebaikan, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Sehingga apa? Al-mudawamatu ala syai', orang yang istiqamah dengan sesuatu, maka dia menjadi ahlinya. Ada disebut ahli masjid. Kenapa disebut ahli masjid? Istiqamah bolak-balik ke masjid. Ini orang Masya Allah, ini Pak Haji betul-betul ahli masjid. Kenapa? Tiap 5 waktu nggak pernah ke masjid. Bahkan apa? Belum ada dia sudah di masjid. Ini disebut ahli apa? Ahli masjid. Orang yang senang memakmurkan rumah Allah disebut sebagai ahlullah, ahlul masajid. Orang yang sibuk dengan Al-Quranul Karim,
yang setiap hari menghafal Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, ahlul Quran hum ahlullah. Ahli Al-Quran, mereka apa? Ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dibaca kalamnya siapa? Kalamullah. Ada istilah ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah orang yang setiap hari 1 kali 24 jam, baik perbuatannya, tingkah lakunya, surahnya, bentuk tubuhnya, sirahnya, sarirahnya, apapun kegiatannya, selalu mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah adalah manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang 1 kali 24 jam setiap hari hidup dengan sunnah. Makannya cara sunnah, dapat pahala, Masya Allah. Tidurnya cara sunnah, bahkan dalam senyum ada sunnah. Kan beda nih teman-teman, Masya Allah. Pakai sunnah Nabi, pakai janggut, pakai sorban, Masya Allah. Pakai gamis, pakai cincin, plus tambah lagi sunnahnya, sunnah senyum. Jangan modal jenggot, celana ngatung, tapi nggak mau senyum. Kurang sempurna sunnahnya. Subhanallah, sunnah Nabi pakai janggut, betul. Bahkan kalau ada profesor, doktor, bahkan kalau perlu malaikat dari langit, kalau sampai bilang makin panjang jenggotnya makin goblok, lu yang goblok. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah, bittifaq, bahkan sampai 80 hadis. Bahkan dalam kitab Syama'ilul Tirmidzi, dalam kitab Muntahasul disebutkan banyak riwayat bagaimana janggutnya Nabi. Ahlu sunnah dari segi surahnya, dia hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupannya. Pergi haji, belum pergi haji, sunnah tutup kepala. Jadi apa? Jangan salah memahami hadis. Dulu Rasulullah pernah copot kepalanya. Yang Rasulullah copot bukan topinya, yang Rasulullah copot sorbannya yang digunakan untuk satir dalam sholat. Hadisnya sahih, pemahamannya yang goblok. Sehingga apa? Kemana-mana nggak pakai peci. Tapi yang pakai peci jangan menyalahkan yang nggak pakai peci. Begitu juga yang sudah pakai janggut, Masya Allah. Ini teman-teman banyak yang pakai janggut. Yang pakai jenggot ini sudah menghidupkan sunnah Nabi. Dari segi janggutnya, tinggal akhlaknya, contoh akhlaknya Rasulullah. Coba layani dengan baik teman-teman yang belum pakai janggut supaya mau pakai janggut. Sehingga apa? Ahlus sunnah, kalimat ahl. Jadi adalah orang yang mudawatu ala syai'. Kemudian yang kedua kalimat as-sunnah. Jadi kalimat al-ahli, kemudian yang kedua as-sunnah. Jadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang disebut sebagai apa? Sunnah ucapannya Rasulullah. Ada yang perbuatannya Rasulullah. Ada yang persetujuannya Rasulullah. Qaulun wa fi'lun wa taqrirun. Ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan persetujuannya Rasulullah. Ini kalau yang ngaji pernah, kita ngaji kitab mustalah hadis ini dipelajari. Apa sih yang sunnah Rasulullah? Yang sunnah Rasulullah 1 kali 24 jam apa yang datang dari Rasulullah? Ini sunnahnya Rasulullah. Jadi as-sunnah kalau dari segi lughatan bermakna tariqah, bermakna jalan. Kalau dari segi syarak, di sini tergantung ulama bidang keilmuan yang dipelajarinya. Ulama ahlul hadis membahas yang namanya sunnah. Yang namanya sunnah Rasulullah dari kacamata ilmu hadis 1 kali 24 jam apa saja yang melekat dan menjadi kebiasaan Rasulullah dan Rasulullah mudawamah, Rasulullah istiqomah kerjakan, itu adalah sunnah Rasulullah. Berbeda dengan kalangan fuqaha, karena kacamata pembahasan ilmunya hukum. Hukum dalam Islam ada apa? Tolong sebutkan. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat mubah, yang kelima makruh. Ini ulama fikih bahas apa itu sunnah dari segi kacamata hukum, sesuatu yang tidak sampai kepada hukum wajib. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini dari kacamata apa? Fuqaha, karena yang dipelajari hukum. Tapi dari kacamata ilmu hadis yang namanya as-sunnah, apa yang melekat dari dalam diri Nabi, dari ucapannya, perbuatannya,
tingkah lakunya, akhlak Rasulullah, persetujuannya, bahkan diamnya Nabi SAW terhadap satu hal menandakan keridhaan Rasulullah. Ini disebut sebagai sunnah. Maka ada kalimat ahlus sunnah, kemudian wal jamaah. Disinilah dari kacamata al-jamaah di kalangan a'immatul hadis dan kalangan mufassirin terjadi perbedaan pendapat. Ini zahir salafan wa khalafan, baik ulama terdahulu maupun ulama yang saat ini, dalam menafsirkan kalimat al-jamaah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang kitabnya Masya Allah asahul kitab ba'dal kitabillah, Sahih Bukhari adalah kitab rujukan yang paling kuat setelah Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan yang dimaksud al-jamaah di hadal hadis adalah imamul mujtahidin. Ini katanya siapa? Imam Bukhari adalah imam mujtahid mutlak yang Allah telah hadirkan ke permukaan bumi ini. Siapa dia? Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mujtahid mutlak dalam ilmu fikih. Ada mujtahid fil aqidah yang mangkum membela ahlu sunnah wal jamaah. Salah satunya Imam Abu Hasan Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidiyah rahimahumullah ta'ala. Dua ulama yang mengembalikan kembali asas-asas akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga apa? Ini pendapatnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ada ulama yang berpendapat seperti Imam Tajuddin Subki rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang dimaksud al-jamaah adalah jamaatus sahabah, jamaahnya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pendapat yang kuat, ini juga pendapat yang sahih. Ini banyak dikedepankan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang berpendapat kalimat al-jamaah di sini adalah jamaatul muslimin, jamaahnya kaum muslimin yang merupakan sawadul a'zam li hadil ummah, pengikut terbesar mayoritas di seluruh dunia. Kalau kita mau teliti saat ini, dan antum harus jujur, pengikut empat madhab adalah pengikut terbesar sampai saat ini di seluruh dunia. Betul? Asia Tenggara, Indonesia, apa mayoritas madhabnya? Syafi'i. Kita pergi ke Maroko, Maghrib, Sudan, Tunis, apa madhabnya? Pakai madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mayoritas pakai madhabnya Imam Malik. Antum apa? Ke Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, sampai ke India, Pakistan, Bangladesh, sampai negeri-negeri daerah Persia sana yang terpecah saat ini, apa pakai madhabnya? Madhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan kalau kita lihat Masya Allah di bagian negeri Hijaz, Saudi Arabia, termasuk sebagian daerah di Yaman, daerah di Daman, daerah di Bahrain, dan negeri-negeri Arab yang lain masih menggunakan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, madhabnya Ahlul Hadis, dan beliau adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Subhanallah, imam empat madhab ini pengikutnya masih saat ini, dan insya Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, menjadi pengikut terbesar sampai saat ini, pengikutnya ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud al-jamaah di sini adalah imamul muhaddithin, adalah ulama-ulama di kalangan ahlul hadis, termasuk di dalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan ulama-ulama yang lainnya. Ala kullin jam'u baina ra'yain, kalau kita gabungkan dua pendapat ini, atau tiga pendapat ini, empat pendapat ini, siapa saja yang kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' dan qiyas menjadi masdar, sumber hukum, dia termasuk pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Ini jangan terjebak. Ahlu sunnah wal jamaah ini bukan label. Maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber rujukan yang pertama Rasulullah. Ada permasalahan, datangnya ke Rasulullah.
Wahyu nggak paham, datangnya ke siapa? Rasulullah. Suami istri ribut, datangnya ke siapa? Rasulullah. Marja'ulah, sumber hukum yang pertama adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang hidup, di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah adalah manusia yang paling paham, karena wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah. Di dalam permasalahan hukum datang kepada Rasulullah, sehingga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan apa? Belum ada perbedaan pendapat, belum ada madhab-madhab, belum ada hal-hal yang bersifat signifikan di dalam usul akidah maupun pemahaman syariatul Islam. Setiap permasalahan semua datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Allah katakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini jelas dalam Al-Quran. Rasulullah mendapatkan bimbingan wahyu yang sempurna. Manusia yang maksum, Allah jaga daripada dosa, Allah jaga daripada khilaf dan kekurangan. Ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hal yang sangat dahsyat, ujian yang sangat besar menimpa umat Islam. Semuanya menangis, semuanya tidak tahan kehilangan Rasulullah, semuanya meneteskan air mata. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak terima dengan wafatnya Rasulullah. Bahkan dia mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya akan penggal kepalanya. Jangan katakan Muhammad telah meninggal, Rasulullah belum meninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya Rasulullah menjadi musibah terbesar di kalangan umat ini. Maka apa? Sumber rujukan utama telah tiada. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan dua perkara. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi Sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda. Ini tolong pakai dua-duanya hadis. Jangan ambil Bukhari yang Muslim buang tempat sampah, jangan. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya. Apa? Imam Bukhari mengatakan, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah. Riwayat Imam Muslim, itrati wa ahli baiti. Kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitabullah Al-Quranul Karim, dan apa? Dan ahli bait keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana cara menggabungin dua riwayat? Supaya takut dibilang Syiah, jangan pakai yang ahlul bait. Atau masa Allah yang orang Syiahnya nggak mau pakai yang begini. Subhanallah, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dua riwayat ini digabungkan, Al-Quran, As-Sunnah, dan menanamkan apa? Kecintaan kepada seluruh keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wafat Rasulullah, mulai sahabat kalau punya permasalahan, Pak, Bu, belum ada madhab. Kalau ada permasalahan, ada yang datang nanya masalah hukum nggak paham, ada yang nanyanya ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang punya masalah agama, datangnya ke sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada yang punya masalah, datangnya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada yang punya masalah, datang kepada apa? Sahabat Umar bin Al-Khattab. Ada yang nanyanya ke sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhah. Subhanallah, setiap manusia yang punya permasalahan datang ke sahabat-sahabat yang alim, dan masing-masing nggak menyalahkan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang jangan datang ke Umar. Sayyidina Umar nggak pernah bilang jangan datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datangnya ke saya saja. Tidak pernah. Bahkan suasana bertanya para sahabat kepada ulama-ulama sahabat sudah terjadi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keliru kalau ada aliran saat ini, antum jangan ngaji sama Ustadz Fulan, ngajinya sama Ustadz kita saja. Kalau bukan dari Ustadz kita jangan. Ini goblok bendoan namanya. Tidak memahami sejarahnya, sunnahnya Rasulullah. Mulai berkembang. Maka ada yang disebut sebagai ulama sahabah, ada yang mendapat gelar fuqahanya sahabat, ahli fikihnya sahabat. Ini terjadi dengan mahabbah, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, tidak saling mengunjik.
tidak saling menghina, tidak saling menjatuhkan. Pendapat Sayyidatuna Aisyah berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abbas, bahkan di dalam masalah Isra Mi'rajnya Nabi. Ini dahsyat perbedaannya. Sayyidatuna Aisyah mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Bahkan sahabat yang lain mengatakan Rasulullah melihat jatuh dengan matanya. Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung di Sidratul Muntaha. Subhanallah, perbedaan yang dahsyat tidak menyebabkan mereka terpecah belah. Masing-masing saling menghormati dan saling menghargai. Muncul di abad kedua sampai pada ke abad ketiga, dan ini sudah mendapatkan syahadah persaksian dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat yang lain khairun nas, baik-baik manusia. Qarni adalah zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman setelahku dan zaman setelahku. 3 zaman keemasan di dalam Islam. Ranking yang pertama adalah zamannya Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua adalah zaman tabi'in, dan yang ketiga adalah zaman tabi'in. Ini Nabi SAW mendapatkan persaksian 3 zaman. 3 generasi ini merupakan zaman keemasan di dalam Islam. Sehingga apa? Dulu belum dibukukan, belum ada madhab, apa-apa semuanya pakai hafalan. Al-Quranul Karim bukan sekedar hafalan. Kalau mau ditanya mana surat Ali Imran, mana surat Al-Baqarah, maka ulamanya sahabat menunjuk, kamu lihat kehidupannya fulan, itulah surat Al-Baqarah yang berjalan. Di mana surat hukum-hukum Ali Imran, kamu lihat sahabat fulan, itu diamalkan semuanya. Bahkan sahabat yang menghafal suratul Baqarah sekitar 2 juz setengah sudah menjadi ulamanya sahabat. Kenapa? 2 juz setengah tapi semuanya diamalkan. Kita Masya Allah ngapal 10 juz, 1 ayat gak ada yang diamalkan. Bedanya apa? Kayak langit dan bumi. Sehingga apa? Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, ini yang disebut sebagai apa? Ayyamut tatbiqi. Zamannya semua zaman tatbiq, diamalkan. Turun ayat walaupun belum dihafal sudah diamalkan. Datang perintah Rasulullah langsung dikerjakan. Apa sunnah Rasulullah? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar menurut sahabat. Kalau datangnya daripada zat yang maha mulia, diturunkan kepada manusia yang luar biasa, semuanya jadi luar biasa. Makannya Rasulullah menjadi apa? Menjadi amalan sunnah yang luar biasa kalau dikerjakan sahabat. Subhanallah, zaman seperti ini terus berjalan 1 generasi sampai 100 abad. Kemudian masuk kepada zaman yang kedua. Di akhir abad kedua, awal daripada abad yang ketiga, disinilah lahirnya imam-imam madhab yang menyusun, yang mengambil hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Kenapa? Karena melihat ketika itu umat Islam semakin sulit untuk memahami apa? Syariatul Islam. Bahasa Arabnya mulai gak fasih lagi. Kenapa? Karena sudah mukhtalif dengan bahasanya orang ajam di luar Arab. Maka disusun Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang pertama kali menyusun madhab yang merupakan madhab fikih ahlu sunnah wal jamaah, beliau susun. Kemudian ditulis oleh murid-muridnya, yang semua rujukannya diambil daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama. Al-Quranul Karim adalah masdar yang pertama, sumber hukum yang pertama untuk dijadikan rujukan di dalam hukum adalah Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang kedua adalah As-Sunnah. Taatlah kepada Rasul, ikutilah sunnah Rasul. Ini harga mati. Ciri ahlu sunnah wal jamaah, hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya, muqaddamun ala kulli syai'. Jadi bohong kalau orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah maunya pakai Quran aja, nggak mau pakai hadis.
sampai dia bentuk aliran ingkar sunnah. Ini orang subhanallah bodoh bin bloon bin goblok bin tolol. Tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana dalam sholat ada tumaninah, ada baca suratul Fatihah, ada baca iftitah, ada yang lain-lain. Tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Hadis Rasulullah yang menjelaskan. Karena Al-Quran ada yang sifatnya mujmal, dijelaskan secara umum, ada yang kaidahnya saja. Maka apa? Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum di dalam Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Kemudian apa? Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Maka kalau kita melihat tafsir Qurtubi, kalangan mufassirin dari kitab-kitab yang lain, termasuk dalam kitab Sofwah Tafasir, termasuk di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ataupun disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ataupun dalam tafsir Ibnu Jarir, umumnya kalangan mufassirin mengatakan ulil amr di sini adalah apa? Para alim ulama. Yang Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya, bahwasanya para alim ulama ini adalah pewaris para nabi. Tapi ingat, banyak juga kalangan mufassirin yang mengatakan ulil amr di sini adalah pemegang kekuasaan, pemerintahan. Terus gimana? Al-jam'u baina ra'yain, kalau kita gabungkan dua pendapat ini, alim ulama mengatakan yang bijak, kalau untuk urusan dunia serahkan kepada pemegang kekuasaan, kalau untuk urusan agama serahkan kepada siapa? Para alim ulama. Maka pemerintah kalau nggak paham agama jangan bikin fatwa. Kenapa? Karena akhirnya fatwanya sesat dan menyesatkan. Fatwanya apa? Membuat umat Islam berbondong-bondong masuk ke dalam neraka. Jahil dalam agama bikin fatwa. Maka apa? Ulama mengatakan kalau satu ulama saja kita ikuti keilmuannya, apalagi ijma'nya alim ulama. Dari ayat ini sehingga menjadi dalil yang ketiga, bahwasanya ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Rasulullah mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul untuk menetapkan sebuah kesesatan. Maka ijma' menjadi sumber hukum. Kemudian yang keempat apa? Qiyas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu hal, berbeda pendapat dalam hukum, berbeda pendapat baik dalam masalah khilafiyah ataupun dalam masalah akidah, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Antum harus ingat, ini ayat bukan ayat anti madhab. Maksud ayat ini apa? Kalau antum mendapatkan satu masalah yang antum sudah cari di Al-Quran tidak antum dapati, di As-Sunnah tidak antum dapati, dalam ijma' tidak ada, kenapa disuruh kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Disinilah apa? Digunakan hukum kias. Hukum yang lama dikiaskan kepada hukum yang baru. Misalnya apa? Ganja diharamkan, narkoba diharamkan, seluruh kullu muskirin, setiap yang memabukkan, ini diharamkan ulama. Difatwakan Majelis Ulama Indonesia haram. Tanya, Ustaz, dalilnya mana? Kalau antum nggak pakai kias, sampai botak antum buka Al-Quran nggak ketemu hukumnya. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan khamar, dikiaskan dengan hal yang memabukkan. Maka apa? Al-Quranul Karim karena dia mu'jizat, kalamullah, laisa bimakhluk. Karena Al-Quranul Karim kalamullah, mu'jizat, pasti di dalam Al-Quran ada solusinya. Pasti di dalam Al-Quran apa? Ada penyelesaian semua masalah. Pasti di dalam Al-Quran Allah jelaskan kaidah-kaidah yang jelas. Sehingga apa? Bukan ahlu sunnah wal jamaah kalau sudah meragukan Al-Quran. Kalau sudah meragukan keaslian Al-Quran, kafir hukumnya. Kalau sudah mengatakan ini ayat tidak layak dengan zaman ini, dulu zaman Rasulullah, zaman onta. Zaman Rasulullah dulu boleh antum pakai jenggot sama sorban, zaman sekarang sudah nggak pantas. Kalau dia ngomong menghina sunnah seperti ini, bahkan menolak keberadaan sunnah, murtad hukumnya. Ya apa? Ahlus sunnah wal jamaah menggunakan 4 hukum ini. Sehingga apa? Dengan adanya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian apa? Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai rukun iman dan rukun Islam. Sehingga banyak pergerakan yang ada di dalam dakwah, walaupun metodenya berbeda-beda.
Ada yang Masya Allah sibuk dengan ta'lim saja, ada yang sibuk dengan masail saja, ini dihormati. Ada yang Masya Allah konsentrasi dengan dakwahnya, hidup memakmurkan masjid, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ini bagian daripada sunnah Rasulullah. Bahkan dia sedang mengusahakan untuk menyampaikan sunnah yang sempurna dalam kehidupannya. Ini hargai. Ada yang sibuk dengan majlis zikir, sibuk berzikir kepada Allah. Ini bagian sunnahnya Rasulullah. Yang masing-masing pergerakan nggak boleh mengatakan. Yang taklim masail bilang, nih buah Islam yang paling sempurna alaku. Enggak begitu. Antum ambil satu sunnahnya Rasulullah, tapi ketahuilah masih banyak sunnah Rasulullah belum masuk dalam kehidupan antum. Sehingga apa? Ahlus sunnah wal jamaah adalah satu kesatuan yang Rasulullah mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka apa ciri Ahlus sunnah wal jamaah? Ini kita ringkas saja, ada 3 hal. Yang pertama, hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hubbul ali wal ashab, cinta kepada keluarga dan seluruh sahabatnya Rasulullah. Nggak pakai lagi orang yang menghina sahabat, apalagi mencaci maki, bahkan dahsyatnya mengatakan Aisyah anak zina, bahkan mengatakan apa? Sahabat yang masuk Islam selepas Fathul Mekah laisu bi sahabi, bukan sahabat. Subhanallah, ini bukan Ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga, hubbul ulama wal muslimin, cinta kepada para alim ulama dan seluruh kaum muslimin. Sehingga nggak mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, tidak mudah untuk menyesatkan kaum muslimin, tidak mudah untuk apa? Membid'ahkan kaum muslimin, tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan kaum muslimin, tidak mudah untuk menghina kaum muslimin, apalagi tahqir li Rasulullah, apalagi menghinakan Rasulullah. Sama Allah tajsim, diserupai Allah dengan makhluk. Sama Rasulullah tahqir, dia hina Rasulullah. Sama kaum muslimin takfir, dikafirkan kaum muslimin. Laisu min ahli sunnati wal jamaah, bukan pengikut Ahlus sunnah wal jamaah. Ini sebelum anda lanjut, kita buka panitia sesi tanya jawab dalam pembahasan yang kita bahas saat ini. Tolong sediakan mic-nya, insyaallah. Kita mulai buka sesi tanya jawab. Nanti kita lanjutkan lagi. Harus ada yang bertanya. Fadhol, yang ingin bertanya, baik ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Baik dalam pembahasan yang kita bahas ataupun di luar pembahasan. Yang ingin bertanya, maju, bismillah. Astaghfirullah. Fadhol. Bangun dulu, bangun. Yang mau bertanya berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini yang banyak kita ketahui ini, sepertinya sudah umum lah kita ketahui, ada istilah lebih baik orang kafir yang baik daripada orang Islam yang korupsi atau bermaksiat. Nah, ini bagaimana kami menyikapinya ini? Dan kami insya Allah orang-orang yang beriman yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala pasti percaya kan bahwa kafir itu haram menjadi pemimpin. Namun bagaimana kami menyikapi orang-orang yang masih belum mengetahui tentang kebenaran ini? Ya, bagaimana seorang mukmin yang fasik atau seorang muslim yang fasik? Orang fasik nggak boleh dikafirkan dengan satu orang yang jelas-jelas kafir. Tapi baik, anak katakan satu mukmin yang fasik. Catat, ini anak yang ngomong. Satu mukmin yang fasik ini lebih afdol dibandingkan satu isi dunia semuanya orang kafir. Riwayat Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, Rasulullah mengatakan lan taqumas sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selagi di dunia ini masih ada yang mengucapkan, seorang mukmin yang masih mengucapkan Allah, Allah, Allah. Allah nggak akan kiamatkan. Ini satu dunia kafir semuanya nih. Kafir baik, suka sedekah, tapi kafir, mengingkari keesaan Allah. Ini apa? Dibandingkan dengan seorang muslim yang tadi yang fasik. Ini satu dunia numpang hidup. Ini akidah Islam. Ini akidahnya Ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dijelaskan dalam kitab Hayatus Sahabah. Ada Sayyidina Umar melihat seorang rahib, pendeta, pendeta Nasrani yang sibuk beribadah. Versi mereka, sujud nggak ganggu orang, setiap ada orang dia bantu, nggak pernah nyusahin orang, ibadah aja.
Sayyidina Umar mengatakan di depan sahabatnya yang lain. Sempat Sayyidina Umar menangis. Ditanya sama sahabatnya, "Limadza tabki ya Amirul Mukminin? Kenapa menangis?" "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Ini orang sudah pontang-panting ibadahnya, sudah susah payah ibadahnya, sudah buat baik banyak, ujung-ujungnya masuk neraka jahanam. Tapi Masya Allah, Ustaz dia punya kebaikan yang banyak, orangnya sopan, santun, akhlaknya bagus, nggak pernah korupsi, jujur, gampang senyum. Subhanallah, tapi dia cuma punya dosa satu. Apa? Mengingkari keesaan Allah yang menciptakan dunia beserta isinya. Mengingkari tauhid kepada Allah. Siapa anda tanya? Siapa yang ciptakan langit? Jawab yang kompak. Siapa yang ciptakan langit? Siapa yang ciptakan bumi? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa ta'ala mudabbiru kulli syai'. Antum bikin kebaikan 99%. Satu kekurangannya, antum ingkarin yang menciptakan ini semua. Maka apa? Seorang muslim yang fasik dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam manhajnya wa Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Walaupun memiliki iman sebesar biji zarrah, Allah pasti akan angkat dan dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha abada, dan kekal selama-lamanya. Maka apa? Ini perlu kita jaga. Walaupun ulama ini nggak berpolitik praktis, karena ulama kalau udah ikut-ikutan politik bukan milik umat, milik partai jadinya. Lama-lama apa manhajnya dijual sama partai. Ini bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini ulama ahli bid'ah wal gegabah. Antum milik umat, antum pewarisnya Rasulullah. Jangan apa? Jangan merusak dengan partai yang ada. Tapi ulama meluruskan, Ustaz gimana hukumnya seorang muslim yang fasik dengan sejuta, jangan satu, sejuta orang kafir yang baik. Baik di pandangan manusia, belum tentu baik di pandangan Allah. Antum kira dengan dia apa? Mengingkari Allah, dan dia buat baik-baik bagi Allah apa? Fahabita ma sana'u, habis semua yang dia kerjakan. Di dunia Allah balas, Allah nggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Orang kafir buat sedekah, kasih sama Allah rezeki. Ini apa? Ini majusi, dikasih makan. Bahkan Fir'aun yang ngaku Tuhan tentang Allah, Allah kasih makan, Allah kasih kerajaan. Subhanallah, kurang bijaksananya lagi kita punya Allah, kita punya Tuhan. Baik dalam surat An-Nisa, dalam surat At-Taubah, berapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, sehingga Allah menjelaskan ayat taquna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Kamu mau cari kemuliaan dengan milik orang kafir, ketahuilah kemuliaan itu hanya milik Allah. Allah tegaskan walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan itu hanya milik Allah, hanya milik Rasulnya, dan hanya milik orang-orang yang beriman kepada Allah. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik tidak tahu. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kita sering dengar makalahnya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah satu kaum yang Allah sudah muliakan kita dengan Islam. Ini antum yang hadir di depan ana, kalau bukan karena Islam nggak ada apa-apanya. Coba yang paling ganteng bangun, gantengnya masih banyak yang lebih ganteng lagi. Yang paling kaya bangun, antum kaya masih banyak yang lebih kaya lagi. Tapi Sayyidina Umar mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah sudah muliakan kita dengan Islam. Idza bataghaina 'izza bighairihi adalana Allah. Siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, mencari kebahagiaan di luar Islam, pasti dan pasti Allah menghinakan. Jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, dari seorang abid, dari seorang hamba sahaya, Allah angkat, Allah muliakan dunia dan akhirat. Kenapa? Dimuliakan karena iman dan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Pembahasan ini sudah jelas. Ana ingatkan sekali lagi, ada orang memilih pemimpin kafir tapi tidak menghalalkan. Seorang muslim pilih pemimpin kafir tapi tidak menghalalkan perbuatannya, ini dihukumkan fasik. Tapi kalau seorang muslim menghalalkan apa yang diharamkan Allah, seorang muslim menghalalkan apa yang dibenci Allah,
seorang muslim menghalalkan apa yang dibenci Rasulullah. Kalau di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan perbuatannya dia telah keluar daripada Islam. Man istahalla, barang siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Ada orang udah zina 10 kali, wa'iyadzubillah, tapi dia tobat, tapi nggak pernah menghalalkan. Nggak pernah menghalalkan. Dia tahu zina itu haram, dia tahu zina itu dibenci Allah, dia tahu dosanya besar, tapi nggak pernah menghalalkan. Ini orang dalam Islam tidak boleh dikafirkan. Cukup dikatakan apa? Irtikabul kabair. Ini orang apa? Pelaku dosa besar, fasik hukumnya. Tapi nggak pernah buat zina, nggak pernah bunuh orang, nggak pernah minum khamar, tapi naik mimbar dia bilang apa? Zina itu nggak apa-apa, LGBT itu nggak apa-apa, ninggalin sholat itu nggak apa-apa. Ini orang tidak melakukan, maka apa? Murtad, keluar dari Islam. Sehingga apa? Jangan main-main dengan ucapan. Sehingga apa? Ini bahayanya, dahsyatnya dia punya lisan. Ninggalin sholat nggak apa-apa, toh yang sholat nggak kaya-kaya. Nggak usah puasa di bulan Ramadan, toh yang puasa juga banyak yang miskin. Nanti lama-lama dibujuk sama syaitan. Udah nggak usah nyembah Allah, nyembah patung aja. Yang nyembah patung juga banyak yang kaya, yang nyembah berhala banyak yang kaya. Subhanallah, mahabbah Allah tidak diberikan kepada harta dan jabatan. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Lau kanat dunya ta'dilu indallaha janahal ba'udah ma saqa kafirun minha syarbatal ma'. Kalau seandainya dunia beserta isinya ada nilainya di sisi Allah sebelah sayap nyamuk saja, ma saqa kafirun minha syarbatal ma', Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Anda mau tanya semuanya, paham atau tidak? Paham atau tidak? Mulia atau tidak menjadi seorang muslim? Mulia atau tidak menjadi seorang muslim? Anda mau tanya, satu muslim yang fasik mana lebih mulia dibandingkan apa? 1 juta orang kafir yang baik. Satu muslim yang fasik, dia masih beriman kepada Allah, menjerit hatinya bikin maksiat. Ya Allah, terima tobat hamba ya Allah. Masih ada dia rasa takut, petir dia datang kayak begitu. Ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Masih begitu. Masih ada satu saat ketika ada berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis dia. Tapi subhanallah, seorang mukmin tidak bisa disamakan dengan seluruh orang kafir di permukaan bumi ini. Maka Rasulullah ketika diminta untuk berhenti dakwah, yang ngedatengin petinggi-petinggi Quraisy yang ketika itu masih kafir, paman-paman Rasulullah yang datang, Muhammad, kamu berhenti saja dakwah, jangan ajak orang lain untuk nyebarkan la ilaha illallah. Kita jadikan raja, atau kita nikahkan dengan 10 wanita Quraisy tercantik buat kamu semuanya, atau dijadikan panglima kerajaan. Apa Rasulullah mengatakan? Kurang. Kata Rasulullah, law wudi'atu syamsu fil yamini wal qamaru fi yasari. Kalau antum bisa datangkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan usaha dakwah ini, demi Allah aku tidak akan tinggalkan. Kata Rasulullah, kecuali sampai 2 hal terjadi. Sampai Allah menangkan agamanya, au ahlaka fi talabihi, atau aku apa syahid di dalam perjuangannya. Antum tidak bisa beli akidah kami dengan dunia beserta isinya. Hatta antum datangkan matahari, antum datangkan bulan, apapun tidak akan bisa. Orang kafir nggak jawab Nabi untuk apa? Untuk meninggalkan agamanya. Orang kafir nggak jawab Rasulullah murtad, disuruh berhenti dakwah. Apalagi apa? Untuk apa? Menjual daripada akidah, menjual daripada tauhid, menjual daripada manhaj yang kita cintai, manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fadhil yang lain. Fadhil Habib Mahmud Al-Qadri, fadhil. Gum ya Habib. Di dalam surah An-Nisa, kalau nggak salah di ayat 64, Allah berfirman, walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullaha fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Di situ Allah mengatakan, apabila engkau telah berbuat zalim dan kemudian engkau datang kepada Allah dengan memohon ampun, kemudian engkau datang juga kepada Rasulullah memohonkan ampun, maka kau akan dapati Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ada yang mengatakan bahwasannya ini
boleh dilakukan hanya ketika Rasulullah masih hidup, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakallah. Dilakukan ketika Rasulullah masih hidup apanya? Minta tolong diampunkan kepada Allah, Ustaz. Ya, dijelaskan ayat ini, walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul, yaitu law anna haula'il munafiqin, seandainya mereka ini orang munafik, itu ini ayatnya. Hina dhalamu anfusahum, ketika menzalimi diri mereka, bi'adami qabulil hukmah, menolak hukum yang engkau terapkan wahai Nabi, ja'uka taibin, kemudian dia datang kepadamu dalam kondisi sudah taubat kepada Allah, pengen bertaubat kepada Allah daripada kemunafikannya, mustaghfirin Allah, dan sudah meminta ampun kepada Allah min dzunubihim, daripada dosa-dosa mereka. Maka apa? Engkau Muhammad, engkau tunjukkan kepada mereka ya Rasulullah, bagaimana cara meminta yang benar kepada Allah, cara bertaubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampulkan seluruh permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat ini orang munafik datang emang sudah niat apa? Taubat. Bukan orang musyrik yang minta apa? Syafaat daripada Rasulullah. Untuk umatnya bukan terbatas kepada wafatnya Rasulullah. Rasulullah telah wafat, na'am. Tapi bagaimana cara mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Hidupkan sunnahnya Rasulullah. Banyak berselawat kepada Rasulullah. Disebutkan dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyara, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, Allah jelaskan, siapa yang berselawat kepada Rasulullah satu kali, Allah turunkan 10 rahmat kepadanya. Coba bayangin, makin banyak kita selawat, yang untung siapa? Kita yang untung, kita yang mendapatkan pertolongan. Sehingga apa? Meminta syafaat, meminta pertolongan, wasilah. Ini apa? Ketika Rasulullah hidup ataupun ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Allah menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga apa? Mencintai Rasulullah SAW syartun min sihhatil mahabbah, syarat sahnya cinta kepada Allah. Dusta, pembohong, kurang ajar, biadab, kagak benar kalau orang aku cinta kepada Allah tapi menghujat sunnahnya Rasulullah. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, sampaikan ya ayuhan nabi, sampaikan wahai kekasihku, kata Allah, qul li ummatika jami'a, sampaikan kepada seluruh umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yang aku di sini adalah Rasulullah. Kalau kita ikuti Rasulullah, baru ada jawabannya, yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepada kalian. Sehingga apa? Ini ahlus sunnah wal jamaah. Ini dari Allah yang sebagai zat yang maha, yang menurunkan syariat, menurunkan wahyunya kepada siapa? Kepada Rasulullah dulu atau ke malaikat Jibril? Malaikat Jibril turunkan kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah sampaikan pemahamannya kepada siapa? Sahabat turunkan pemahamannya kepada siapa? Tabi'in sampai abad ke-15. Silsilah rantai ahlus sunnah wal jamaah nggak pernah putus. Sehingga kalau ada yang bilang, udah nggak usah ikut madhab, nggak usah ikut Imam Syafi'i, langsung aja Al-Quran dengan As-Sunnah. Subhanallah, ini Al-Quran dan As-Sunnah dibawa pakai angin. Apakah pemahaman ini tidak dibawa melalui perantara kabar dan berita dan sanad? Maka inilah silsilah rantainya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pernah putus, dan menghormati orang yang zamannya jauh lebih tinggi daripadanya. Ini ranking pertama zamannya Rasulullah dan sahabat, ranking kedua zamannya tabi'in, ranking ketiga zaman tabi'in. Lucu, hidupnya di abad ke-15 mau mencaci maki orang yang hidup di abad ketiga, mau menghina orang yang hidup di abad kedua, bahkan sampai berani bilang, gak usah ikut Imam Syafi'i, langsung ikut Rasulullah aja. Ini yang ngomong orang yang hebat tidak ada kemarin. Ini apa? Ini tidak sesuai dengan etika dan adab yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Sehingga apa? Adab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa silsilah rantai ini tidak pernah terputus. Jadi ada pendapat mengatakan itu ketika Rasulullah hidup. Bagaimana kalau ketika Rasulullah mati? Masya Allah, kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya apa? Wasilah kita untuk tetap dekat kepada Allah dan Rasulnya.
ingin dekat dengan Rasulullah, perbanyak selawat. Ingin dekat kepada Allah, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Hidupkan sunnahnya Rasulullah, jalankan tugas yang paling dicintai Rasulullah. Apa? Dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah. Jangan malu para dai untuk berdakwah. Kan perintahnya sudah jelas, balighu anni walau ayah. Balighu, sampaikan, ini taklif, beban, tanggung jawab, amanah yang disuruh disampaikan. Tapi ingat, anni, dariku. Ini apa? Tasyrif, kemuliaan, suruh nyampain sesuatu yang datangnya dari Rasulullah. Kita suruh nganterin surat titipan gubernur aja bangganya bukan main. Dapat surat dari presiden suruh sampaikan ke Pulau, bangganya bukan main. Ini menyampaikan surat yang datangnya dari siapa? Rasulullah. Ayatan ini takhtif, walaupun satu ayat. Subhanallah, sudah berapa banyak ayat yang kita hafal. Dan ini apa? Wajib kita dakwahkan. Nanti tugas ulama untuk kasih ta'limnya, tugas ulama untuk mengajarkannya, tugas ulama untuk mendidiknya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Datang ke ulama, ini perintah Allah. Kok nggak dibilang langsung saja tanya sama Allah? Kenapa Allah nggak jelasin dalam Al-Quran seperti itu? Kenapa disuruh fas'alu ahla dzikr? Menandakan apa? Sunnatullah. Allah menjadikan dunia ini sebagai darul asbab, laha wasail, semuanya punya wasilah. Tawassul dibilang bid'ah, ziarah kubur dibilang syirik, iktikaf di masjid dihujat. Ini pakai apa? Ini aliran macam-macam disebutnya. Yang benar cuma dia dua. Semuanya dikafirkan. Kalau satu Indonesia dikafirkan, umat Islamnya makin sedikit. Kita 85% mayoritas Islam terbesar di dunia. Kalau ini kafir, di kampung ini udah kafir semua. Ini muslim dikafirkan semua. Terus yang mukmin siapa? Bahlul. Yang mukmin cuma antum aja. Yang beriman cuma antum saja. Yang taat sama Allah cuma antum saja. Gara-gara perbedaan masalah furu', masalah cabang, antum angkat ke permukaan seolah-olah ini masalah akidah. Subhanallah. Kita masuk surga ma'al jamaah, bersama jamaah. Dan sifat seorang mukmin apa? Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai apa? Dirinya sendiri. Ini sifat seorang mukmin. Sehingga Nabi mengatakan kal jasadil wahid, bagikan satu tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Fadil yang lainnya silakan. Habib Al-Karrim. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya Pak, masalah apa hukumnya bermazhab? Sebab begini, banyak kita hadirin majelis taklim mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi dia tidak bermazhab. Jadi apa hukumnya seorang muslim yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tetapi dia tidak bermazhab? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib bermadhab walaupun satu madhab. Pendapat yang kedua, nggak wajib bermadhab. Kalau antum sudah pandai mengambil kesimpulan sendiri dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, langsung dari bahasa aslinya, bahasa Arab tanpa nyontek. Anda tanya, misalnya yang wudhu Anda lihatin, Anda tanya, Bapak wudhu seperti ini caranya di mana? Ya, orang tua saya ngajarkan. Terus apa? Ingat rukun wudhunya? Masih ada yang ingat rukun wudhu? Fardu wudhu ada berapa? Ada 6. Di dalam madhab Imam Syafi'i kan ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, basuh tangan. Yang keempat, mengusap ke bagian kepala. Yang kelima, basuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Terus yang nggak paham bilang jangan ikut Imam Syafi'i, ikutnya apa? Allah dan Rasulnya. Ya kan, marhaban. Ini Al-Quran. Antum jangan nyontek sama Imam Syafi'i ya. Tolong. Sampai botak dia putar. Mana nih mulainya? Depan yang mana nih? Cara wudhu mulainya gimana nih? Subhanallah. Imam Syafi'i yang disebut sebagai mujtahid mutlak, menyusun contoh kecil rukun wudhu. Yang pertama niat. Ini diambil dari hadisnya Rasulullah yang kesahihannya sudah sangat kuat, bahkan dari singkat tabi'in dan tabi'in sampai kepada derajat mutawatirah.
Walaupun Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini satu orang sahabat, tapi setelah Sayyidina Umar kedudukannya semakin kuat. Apa? Innamal a'malu binniyat, dari hadis ini Imam Syafi'i ambil. Sehingga rukun dalam wudu yang pertama harus apa? Niat. Kemudian yang keempat Imam Syafi'i mengambil daripada Al-Qur'anul Karim. Allah jelaskan, idza qumtum ila shalah, apabila kalian ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Rukun yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan membasuh apa? Tangan sampai kepada apa? Sampai siku, masuk rukun yang ketiga. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian, masuk rukun yang apa? Keempat. Kemudian apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kaki kalian sampai mata kaki, masuk yang kelima. Tambah lagi sama Imam Syafi'i, tertib, wajib tertib. Ini juga hadis Rasulullah dan apa? Dan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan dalam haji, innas safa wal marwata min sya'airillah. Mulai sa'i dari mana dulu? Safa ke Marwah. Ada enggak yang bikinnya Marwah kemudian Safa? Enggak ada. Tertib sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tertibnya anggota rukun tadi, subhanallah. Ini Imam Syafi'i betul-betul mengerahkan kemampuan, dengan kemampuan bahasa Arabnya, dengan kemampuan syair Arabnya. Beliau menghafal bahkan sampai jutaan hadisnya Rasulullah. Beliau menguasai asbabun nuzul, menguasai daripada sebab urutnya hadis dan sebab turunnya ayat. Beliau menguasai daripada perbedaan antar imam-imam. Beliau buat. Sehingga subhanallah, ana mau tanya, dengan madhab ini jadi susah atau tidak ngamalin agama? Tidak. Jadi susah atau mudah? Mudah. Simple, praktis, langsung bisa diamalkan, plus dalil-dalilnya. Udah, jangan ikutin Imam Syafi'i, ikutin Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sudah, ini hadis Bukhari, ana kasih sama antum kitabnya, ana beliin gratis. Tolong sama ana sebutkan kalau wanita sedang haid, wanita sedang haid mengeluarkan darah selama 8 hari, darah haid, kemudian stop darahnya selama 5 hari, kemudian keluar lagi darah berturut-turut selama 10 hari. Ini darah apa namanya? Ini darah haid kah? Darah penyakit atau darah apa? Dia buka sampai botak Bukhari nggak ketemu. Di mana ini nyari? Dari murid sampai gurunya goblok semuanya, nggak paham. Di mana? Makanya masya Allah, jangan menghina madhab. Ini imam-imam lahirnya lebih dahulu, bahkan sudah mendapatkan persaksiannya dari Rasulullah, memberikan kepada kita hal yang mudah untuk dipelajari. Sehingga apa? Beserta dalil-dalilnya. Kita mau lihat dalil-dalilnya madhab Imam Syafi'i, bisa melihat daripada kitab Majmu', melihat daripada kitab dalil-dalilnya Imam Abu Hanifah, dalilnya Imam Ahmad bin Hanbal, dalilnya daripada Imam Abu Hanifah, dan juga daripada dalilnya Imam Malik rahimahullah, jelas dalam kitab-kitab mereka. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau kalian temukan hadis yang sahih, itu adalah madhabku. Apa maksudnya? Maksudnya Imam Syafi'i dengan pengetahuan yang Allah berikan, dia tidak berani untuk meletakkan satu hadis dhaif di dalam madhabnya. Subhanallah, kehati-hatian beliau. Sehingga apa? Tetap merujuk kepada madhab. Boleh nggak satu hari pindah madhab? Ustaz, Senin Syafi'i, Selasa Maliki, Rabu Hanafi, Kamis Hambali, boleh. Tapi jangan gimana mau boleh, satu madhab aja sampai pikun nggak paham-paham. Jadi apa? Satu madhab dipelajari, lihat dalilnya, tanya sama ustaz yang ngajarnya. Ustaz, ana mau tahu, kok dalam madhab Imam Syafi'i rukun sholat ada 17, wakilah al-14, sebagian 14. Ana mau tahu mana dalil-dalilnya sampai Imam Syafi'i menyusun sampai 17 rukun sholat. Kok jadi mudah kita ngamalin, jadi simple, tinggal prakteknya jadi enak. Oh, dalil Al-Fatihah ini, oh dalil baca iftitah ini, dalil ruku ini, semua ada dalilnya. Orang yang ngaji kemarin sore dia bilang nggak perlu ikut madhab. Dia selama ini sholat ikut siapa? Ya saya ikut kata engkong saya, ikut kata guru saya. Subhanallah. Ini apa? Melupakan daripada apa? Jasa-jasa imam-imam madhab. Inilah kalau dalam ilmu fikih termasuk imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Taimiyah masih apa? Masih mengambil ilmu daripada guru-guru, daripada pengikut Imam Ahmad bin Hanbal.
Sehingga apa? Tidak ada ulama yang lahir jadi ulama, melainkan lahir daripada tangan-tangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu imam-imam madzhabul arba'ah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang mensyarahkan Sahih Muslim, yang kitabnya dipakai semua kalangan. Syafi'i madhab, Asy'ari mu'taqad. Madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Ibnu Hajar Asqalani yang mensyarahkan Fathul Bari, madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, sahibut tafsir, sahibut takhrij, madhabnya juga madhab Imam Syafi'i. Ini Masya Allah, dedengkotnya ngaji sama Imam Syafi'i, muridnya ngeledek Imam Syafi'i. Goblok. Ini apa? Ini jahil muakkab namanya, bodoh tapi nggak sadar kalau dia bodoh. Karena mau tanya semuanya, siap jaga Bintaro semuanya? Yang kompak jawabnya, siap jaga Bintaro? Siap untuk kuatkan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap untuk ambil bagian dalam dakwah? Ini perlu kompak. Kita jaga. Jangan apa, kita jadi apa? Kita jadi tamu, sedangkan kita apa? Kita pribumi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, malah kita dibilang ahli bid'ah saat ini. Ini apa? Ini jangan kepancing. Tapi kalau sudah waktunya, maju jangan mundur lagi. Ini apa? Antum laki-laki semua rijal. Kalau laki-laki ini Masya Allah, makin hitam makin bagus, makin kekal badannya makin bagus. Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah melaknat al-mukhannathina min ar-rijal. Apa? Lelaki yang apa? Yang menyerupai gayanya wanita, kebencong-bencongan, dihalusin semuanya, badannya dilembut-lembutin, bicaranya dilembut-lembutin. Banci yang seperti ini dilaknat oleh Rasulullah. Ya apa? Tegas sedikit. Jangan giliran masalah jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah lembek, diusir-usir, biarin aja. Dihina, dibilang ahli bid'ah, biarin aja. Subhanallah. Ini apa? Ini manhajul haq, manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul, yang lainnya silakan. Betul, silakan. Ibu silakan. Kalau enggak 5 pertanyaan dulu biar Anda jawab. Anda takutnya satu pertanyaan jawabnya satu apa? Sampai 1 jam, 5 pertanyaan 5 jam pas sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya, tadi Pak Ustaz jelasin bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata, ahli sunnah dan jamaah yang rutin dari as-sunnahnya. As-sunnah itu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan persetujuan Rasulullah. Yang saya tanyakan, bagaimana kita yang berhukum kepada hadis-hadis yang dhaif, bahkan kepada hadis-hadis yang palsu, karena banyak sampai saat ini masih kita berbuat masih melakukan dasar hukumnya itu hadis yang dhaif dan palsu. Yang kedua, bagaimana kita meyakinkan kita itu sudah berada di taklim yang sudah ahli sunnah wal jamaah, karena kita taklim ke sini, taklim ke sana, kadang di sini boleh, sana tidak boleh. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz, kita tuh yakin bahwa kita itu berada di taklim yang sudah ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda jawab dulu mengenai masalah hukum hadis dhaif, apalagi hadis maudhu. Ini garis bawahi, tidak bisa dijadikan hujjah di dalam hukum Islam. Yang bisa digunakan hujjah harus hadis yang sahih ataupun mutawatirah dan ayat-ayat yang qat'i dalalah. Ini dijadikan sumber hukum Islam. Bagaimana dengan hadis dhaif? Kalau dhaifnya masih ringan, masih kecil dhaifnya, ini bisa digunakan. Sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan hanya untuk fadail, hanya untuk keutamaan dalam semangat supaya umat Islam mau beramal. Sedangkan hadis maudhu, hadis yang palsu, ini tidak bisa digunakan baik untuk hukum, penetapan hukum, ataupun untuk fadail. Ini hadis maudhu, ini hadis yang palsu. Jadi apa? Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mengenai kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini apa? Kita melihat selama kajian ini menuntun kita untuk semakin dekat kepada Allah, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, dan menambahkan kecintaan kita kepada kaum muslimin dan ulamanya kaum muslimin. Maka apa?
Hal yang tersebut merupakan bagian daripada kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah hadir pengajian, kita diajar untuk menyesatkan umat Islam, untuk mudah mengkafirkan umat Islam, untuk mudah mensyirikkan umat Islam dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Ziarah kubur dibilang syirik. Syirik itu ziarah kubur kalau nyembah kuburan. Enggak usah nyembah kuburan. Antum di rumah nyembah bangku. Apa hukumnya nyembah bangku? Ini bangku antum sembah. Apa hukumnya? Syirik, enggak usah ke kuburan. Tapi apa hal-hal yang seperti ini kita melihat dalam kajian, kalau dia membahas Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah dengan pemahaman salafus saleh. Gimana pemahaman salafus saleh? Didekatkan kepada imam-imam madhab yang 4. Dari segi akidah dikenalkan dengan akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidiyah, dua tokoh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menentang Mu'tazilah, yang menentang Qadariyah, yang menentang Jabariyah, yang menentang Mujassimah, yang menentang Rafidah, yang kembali menghidupkan akidahnya Rasulullah dan para sahabat di abad ketiga sampai akhir daripada abad yang keempat. Jadi bukan dibilang Imam Abu Hasan Asy'ari yang bikin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan banyak imam-imam, termasuk Imam Ahlul Hadis yang disebut Athariyah, termasuk pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini juga pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bahaya nggak ikut ke sini, nggak ikut ke sini. Dia bikin madhab baru. Dia bikin aliran baru. Bahkan dahsyatnya dia punya guru juga disalahin. Ini kita melihat kajiannya. Yang kedua, ini taklim-taklim yang dibuat. Tolong hijab antara laki-laki dengan perempuan. Ini sifat kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara laki-laki dengan perempuan dia ada sekatnya, sehingga nggak campur laki perempuan. Alhamdulillah di Bintaro sudah ada sekatnya. Kalau sudah campur laki perempuan plus sambil ngaji pakai goyang dangdut lagi, plus sambil ngaji goyang-goyang, campur laki perempuan, ikhtilat, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli bid'ah wal gegabah namanya. Ini ini jelas. Tapi kalau pembahasan masalah khilafiyah, ibu sunnahnya pakai kunut, Pak Ustadz kalau nggak pakai kunut nggak apa-apa, yang nggak pakai kunut juga nggak apa-apa, ada dalilnya. Kalau gitu yang benar yang mana Ustadz? Dua-duanya benar. Yang nggak benar yang mana? Yang nggak sholat subuh. Ini kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, kalau yang nggak pakai kunut salah, musyrik, bid'ah, dia nggak sama dengan kita. Subhanallah. Tong ente mau kemana? Ini masalah ini masalah cabang. Kenapa sampai membid'ahkan orang dalam masalah khilafiyah? Disebut masalah khilafiyah, ada dua pendapat yang dua-duanya dalilnya sama-sama kuat. Kalau yang satu lemah, yang satu kuat, ini namanya raddu syubhat, menghilangkan syubhat. Dua-duanya sama-sama kuat. Ya Ustaz, yang mana yang kuat nih? Yang 23 aswajah umumnya pakai 23 atau yang pakai 11? Alhamdulillah Imam Nawawi mengatakan sedikitnya tarawih 2 rakaat. Paling banyaknya kata Imam Malik bisa sampai 50-60 rakaat. Terus yang salah yang mana? Ya nggak sholat tarawih. Masalah cabang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada pertanyaan, Pak Ustaz, bagusan mana? Pemimpin kafir atau pemimpin muslim? Ustaznya mesti tegas. Wajib pilih pemimpin muslim. Ini masalah usul dalam akidah. Ini masalah prinsip dalam Islam. Sehingga dalam ayat tadi wa ulil amri minkum. Kalimat minkum di sini dalalah jinsiyah. Harus orang yang seagama dengan kalian. Silakan buka tafsir. Ulil amri minkum. Kenapa? Karena kaidahnya la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada istilah taat kepada makhluk selagi dia maksiat kepada Allah. Tidak ada taat kepada makhluk kalau dia menganjurkan ingkar kepada Allah. Nah, pulang ente semua pada mikir dah. Iya ya, pilih siapa? Nanti udah milih Ustaz, tapi masih kalah-kalah juga. Subhanallah, hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, Allah pengen lihat mana loyalitas antum kepada Islam. Mana bukti kecintaan antum kepada Islam? Menang kalah urusan Allah. Siapapun pemimpinnya urusan Allah.
Toh kadang rakyatnya belum baik, memang apa sunatullah dipimpinnya apa? Pemimpin yang belum baik, bisa jadi. Cuman saat ini Allah kepengen lihat loyalitas kita. Subhanallah, loyalitas kita sebagai seorang mukmin yang muwahhid, yang mencintai Rasulullah, apa? Jalankan prinsip Islam. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman. Amin. Betul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama pertanyaannya mohon maaf dulu Pak Ustaz. Saya ingin tanya tapi agak pribadi ya. Pak Ustaz, apakah Pak Ustaz termasuk pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Satu pertama. Terus yang kedua, banyak di masyarakat ini sering merayakan, ada pendapat yang menyatakan kalau masyarakat itu merayakan Maulid Nabi, Islam Mi'raj dan lain-lain itu ya, itu mungkin haram segala macam. Ada yang menyatakan masyarakat itu yang bilang bid'ah, ada yang bilang boleh-boleh saja. Saya mau nanya pendapat Pak Ustadz mengenai hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, apakah Pak Ustadz ini termasuk pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Insya Allah sedang belajar jadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Pak, belajar punya janggut walaupun sedikit Pak, cuman segini dipelihara gitu kan. Apalagi yang banyak pastinya. Ini bidadari gelantungan. Ini pahala yang 24 jam nggak pernah putus, kata para alim ulama. Pelihara janggut nggak putus-putus pahalanya. Nanti penduduk surga ini disebutkan dalam hadis semuanya klimis, nggak punya lihya, nggak punya janggut. Jadi apa? Di dunia ini emang sudah kodratnya kita laki-laki apa? Beda dengan perempuan. Jadi apa? Min Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua mengenai masalah maulid. Ini juga masalah furu', masalah khilaf. Ada yang mensunnahkan maulid, ada yang mengharamkan maulid, ada yang mengatakan boleh, bahkan dahsyatnya ada yang bilang wajib. Kalau kembalikan kepada hukum di dalam ulama-ulama Syafi'i, mereka mengatakan berkumpulnya manusia untuk membaca maulid Nabi SAW, membaca apa sejarah tentang Rasulullah, baik dibacanya dalam bentuk qasidah atau digunakan duf. Duf ini diperbolehkan. Riwayat Imam Bukhari menyebutkan pemakaian duf rabana dan mengenalkan anak-anak umat Islam kepada Rasulullah, plus memuliakan Rasulullah di hari kelahirannya. Sebagian ulama mengatakan yustahab, disunnahkan. Maka dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika Rasulullah ditanya kenapa sebab beliau puasa yaumul Itsnin, ya Rasulullah, limadha tasum yaumul Itsnin, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Nabi mengatakan fihi wulidtu, hari Senin itu aku dilahirkan, wa fi unzila alaihi wahyu, dan di hari Senin itu Allah turunkan wahyu kepadaku. Rasulullah memuliakan hari kelahirannya dengan berpuasa, menandakan apa? Ada nilai di situ, ada perbedaan di hari kelahiran Rasulullah. Nah, umatnya bisa mengagungkan dengan cara apa? Ada yang dengan bersedekah, ada yang dengan berdakwah, ada yang dengan bersilaturahmi, ada yang dengan membaca manakibnya, ada yang dengan membaca apa? Sirahnya Rasulullah, ada yang berkumpul untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah, ada yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Juz'un min mahabbati Rasulillah. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah. Ada juga yang bilang, kok nggak bisa maulid haram? Anda tanya, semua umat Islam anda yakin senang dengan dilahirkannya Rasulullah, betul? Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Rasul, wahai Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul ummatika bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Fabidzalika, ini isim isyarah kembali kepada rahmat dan karunia. Falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dalam ayat ini. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maksud karunia di sini, karunia yang Allah turunkan di sini, Ibnu Abbas mengatakan adalah ilmu agama yang mendekatkan kita bisa dekat kepada Allah. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dengan karunia dan rahmatnya Allah, kita punya anak kecil,
Sunnahnya apa dalam Islam? Masih kecil diapain? Diakikah. Disembelih apa? Kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Apa hikmahnya dalam fikih? Izharus syukur, untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah. Bahagia dengan dikaruniakan anak, yang mana anak-anak kita belum ada jaminan masuk surga, belum ada jaminan taat kepada Allah. Tapi Rasulullah SAW di hari kelahirannya, kalau umat Islam mensyukuri hari kelahirannya dengan cara semakin semangat menghidupkan sunnah, semakin semangat untuk membaca manakibnya, subhanallah. Ada yang bilang haram. Saya ditanya, anak kalau ditanya, Ustaz, gimana hukumnya kalau maulidnya campur laki perempuan? Gimana maulidnya kalau sampai apa mendatangkan maksiat yang lebih besar? Ini jangan maulid, antum ngelamun gini, ngelamun, nggak ingat Allah, haram hukumnya. Lalai kepada yang menciptakan apa? Ini satu kemaksiatan. Ustaz, melihat perempuan sampai syahwat gimana hukumnya? Jangan perempuan ente lihat sampai syahwat, tembok ente liatin syahwat, haram hukumnya. Lucu nanya. Nah, gimana dengan pembacaan maulid di dalamnya? Karena umat Islam ini, Pak, disuruh bahasa Arab yang panjang-panjang, sirah nabawiyah itu, baik tarikh Ibnu Katsir, tarikh Ibnu Athir, ini atau tarikh Ibnu Hisham, ini di rumah kadang beli sekian jilid, nggak pernah dibaca. Jangankan apa, jangankan yang gundul, kitab gundul, yang gondrong nggak pernah ketengok. Nah, ulama kumpulkan, dibacakan Rasulullah, siapa orang tuanya, siapa anak-anaknya, bagaimana akhlaknya, bagaimana detik-detik kelahirannya, pakai bahasa Arab. Yang salah apa? Kita nggak mau belajar bahasa Arab atau maulidnya mau kita ubah pakai bahasa Jawa? Kitanya apa? Malas belajar bahasa Arab. Tanya, ini arti dalam maulid ini apa? Oh, akhlaknya Rasulullah, bagaimana sahabatnya Rasulullah. Ini yang dibaca dalam maulid. Terus wajibkah berdiri? Nggak ada yang bilang wajib berdiri. Teruskah wajibkah misalnya harus pakai makanan? Nggak ada pakai makanan. Mau punya makanan silahkan, mau enggak juga nggak kenapa-napa. Toh baca salawat kepada Rasulullah, mendengarkan manakibnya Rasulullah. Cuman kalau ada makanan, ahlan wa sahlan. Ini apa? Ini yang seperti ini. Sehingga apa? Hukum dalam Islam ini dilihat kondisinya. Kalau dia bukan masalah yang bersifat fundament, belum ada ketetapan hukum pasti, kita bisa bikin 5. Maulid bisa menjadi wajib hukumnya. Kenapa? Kalau dengan sebab maulid ini ada tausiah amal ma'ruf nahi munkar. Kalau dengan sebab maulid banyak maksiat-maksiat yang tadinya malam minggu anak-anak muda kita sibuk terjerumus kepada LGBT, lama-lama jadi homoseksual, lesbian, yang lain-lain. Dia kumpul maulid, dia selawat kepada Rasulullah. Maka subhanallah, jangan dibilang sunnah, wajib hukumnya. Ini maulid bisa jadi haram hukumnya. Kenapa? Kalau sampai dengan maulid ini apa maksiat dihidupkan, kemudian campur baur laki perempuan, hal-hal alat-alat yang diharamkan dalam Islam tidak boleh dipakai, jelas. Yang diharamkan bukan maulidnya, cara pelaksanaan maulid. Jadi apa? Harus dipahami dalam hukum. Kecintaan kepada Rasulullah wajib hukumnya. Sampai disebutkan sama ulama dalam hadis yang sahih, bagaimana Abu Lahab yang sudah dinas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini Abu Lahab ketika hidupnya dulu, dia punya hamba sahaya wanita yang kasih kabar ke dia, Abu Lahab keponakan kamu sudah lahir anaknya Abdullah. Saking senangnya Abu Lahab, ini hamba sahayanya dimerdekakan, anti hurrah, kamu merdeka. Ini dengan sebab dia senang memerdekakan budaknya di hari kelahiran Rasulullah. Ini orang kafir yang sudah dinas masuk neraka jahanam, khalidina fiha kekal. Ini fi kulli yaumil itsnin, setiap hari Senin siksanya dikurangin di neraka. Fama balu bil muwahhid, bagaimana orang yang muslim, bagaimana umatnya Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah. Cuman jangan maulidnya sampai jam 2 subuhnya kesiangan. Nanti kalau diomongin sama yang anti maulid, kita juga terima. Maulid panjang-panjang nih, ulamanya datang, habaibnya datang, subuhnya kesiangan. Yang salah bukan ulama sama habaibnya, jemaahnya yang bahlul. Itu kan dalam ceramah sudah disampaikan. Kita tujuan bikin maulid untuk menghidupkan sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah. Mestinya dengan ikut maulid semakin senang orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Lihat orang yang lagi itikaf di masjid senang, lihat orang yang pakai janggut senang. Cuman kalau bisa yang pakai janggut juga senyum.
Jangan apa badannya sunnah Rasulullah, senyumnya Rasulullah nggak dipakai. Sampai ngucapin salam nggak dijawab salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, kalau Rasulullah hidup apa bisa menyebarkan Islam seperti ini? Jadi apa? Pakai sunnahnya Nabi. Jadi apa? Semua sunnah Rasulullah pasti ada kejayaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ini bapak jam berapa? Masya Allah. Bapak jam 8. Jam 8 ya? Jam 10. Ya kan, marhaba. Masya Allah. Fadal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama bahasanya di akhir zaman ini akan muncul yaitu Imam Pembaharuan Al-Mahdi. Nah, apakah Imam Al-Mahdi ini bermasak sendiri atau akan bermasak dengan masak yang ada? Demikian berarti. Ya, Imam Mahdi datang daripada keturunan Rasulullah dan meyakini datangnya Imam Mahdi merupakan salah satu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia akan menjadi pemimpin umat. Masalah madhabnya apa nanti kalau beliau hidup bantu tanya. Kalau beliau nanti sudah muncul tanya. Karena anda juga nggak tahu nanti apa madhabnya Imam Mahdi. Ala kullin, beliau mengikuti apa? Mengikuti ajarannya Rasulullah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnahnya Rasulullah. Beliau dari kecil besar sampai menjadi seorang ulama dan akan menjadi pimpinan umat Islam, bukan menjadi nabi akhir zaman, menjadi orang saleh di kalangan umat ini yang akan menyatukan apa? Perpecah belahan di kalangan umat ini. Sehingga apa? Ini yang sedang kita nantikan. Sehingga apa? Saat ini biarin kondisinya seperti ini. Kita berbeda pendapat tapi tetap jaga persatuan. Yang satu mau zikirnya dikeraskan, yang satu nggak pakai zikir, dua-duanya saling menghormati. Karena dua-duanya punya dalil. Yang nggak ada dalilnya kembali lagi yang nggak zikir. Rasulullah kalau sudah berzikir dalam hadis disebutkan ya tamalmal kama tamayyalus syajarah, sautuhu kadzabibun namlah. Sahabat kalau sudah berzikir kayak gemuruh lebah, bukannya imam doang yang berzikir, semuanya ikut suaranya la ilaha illallah, sampai gak terasa badannya bergerak seperti bergeraknya apa? Pohon ketika di musim angin. Saking nikmatnya. Kita aja Pak, mohon maaf yang zaman jahiliyah dulu, kalau dengar dangdut jempol ente goyang. Yang dengar musrik ada yang refleks kakinya goyang. Bahkan anak-anak di tahfizul Quran di pondok pesantren kami ini banyak yang sedang menghafal Al-Quran gak terasa badannya bergerak sendiri. Kenapa kalau orang-orang lagi zikir sama Allah bergerak, antum permasalahkan? Antum maunya apa? Gerak-gerak lagi zikir, bid'ah. Dia gak dibikin-bikin gerakannya, saking nikmatnya berzikir kepada Allah, saking nikmatnya sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia gak rancang. Kalau kita zikir kompak ya gini-gini ya, gak ada. Saking nikmatnya berzikir kepada siapa? Allah. Kita anak sedang menghafal Quran gak terasa badannya goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngeliatin, subhanallah, sama kayak kita dulu ya. Kita kira dulu kita yang punya kelainan. Katanya santri kita semuanya sama, goyang juga badannya. Nah, menandakan apa? Gerakan ini apa? Gerakan tanda nikmat dalam beribadah kepada Allah. Oh, anak tahfidz lagi ngafal goyang-goyang. Jangan goyang, bid'ah hukumnya. Subhanallah. Santrinya baru masuk, udah alafu. Anak sampai mati nggak mau mondok lagi. Ini jangan seperti ini. Akhirnya trauma untuk nuntut agama. Tapi dijelaskan bagaimana nikmatnya sahabat dalam berzikir kepada Allah. Bagaimana nikmatnya salatnya sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Panah yang menghunus di tangannya, di kakinya, dicabut dalam kondisi salat, dia tidak merasakan apapun. Nikmat sudah. Subhanallah, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan sejuk pandangan Rasulullah dalam salat. Apa Rasulullah bilang ke Bilal? Arihna ya Bilal, istirahatkan kami ya Bilal dengan salat. Jadi dengan salat badan kami yang letih kembali menjadi kuat. Dengan salat hati kami yang sedih kembali menjadi senang. Dengan salat masalah kami yang banyak, Allah selesaikan semua permasalahan kami. Ini apa? Ini bahagia dengan amal agama. Ya Pak, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Karena yang ngaji bertahun-tahun juga belum tentu paham, apalagi ngajinya semalam kayak begini. Ya mudah-mudahan Allah berikan pemahaman. Amin. Foto yang lain. Di belakang Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mau tanya nih.
untuk menumbuhkan rasa khauf, takut kepada Allah dan cinta kepada Allah itu, kalau menurut skala prioritas itu yang mana dulu sifatnya ini? Menurut contoh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam manhajnya bahwasanya untuk orang yang banyak dosanya, sudah terlampau banyak dosanya, ini sifat rojak dikedepankan, rasa harap kepada Allah. Jangan apa, kalau sudah pendosa terus takut sama Allah, akhirnya putus asa. Ya, tampang-tampang kayak anak nih jauh dah, kaplingan surga, pinggirannya surga juga nggak dapat. Akhirnya putus asa, semakin banyak bermaksiat. Untuk orang yang taat kepada Allah, untuk orang yang sibuk di Allah berikan hidayah taat kepada Allah, sifat takut ditanamkan yang kuat. Takut-takut semua ibadah ini tidak ada yang ikhlas karena Allah. Takut-takut sholat kita tidak ada yang betul-betul murni ikhlas karena Allah. Maka Rasulullah mengatakan bahwa siapa seorang hamba dalam mafhum hadis sahih yang ketika sakaratul maut dia gabungkan antara khauf dengan raja, rasa takut dan harapnya, maka Allah akan jauhkan dari apa yang takutkan dan Allah akan berikan dengan apa yang diharapkan. Mana yang diprioritaskan? Untuk orang yang banyak dosa, termasuk tampang-tampang kita ini yang banyak dosanya, ini apa? Rasa harap dikedepankan sama Allah. Kita terus bertobat kepada Allah dengan harapan, ya Allah Engkau terima tobat hamba ya Allah. Kita terus memohon kepada Allah agar apa? Allah turunkan rahmatnya, Allah perbaiki kehidupan kita. Dalam kondisi kita mulai taat kepada Allah, khasyah ditanamkan rasa takut, sehingga disebutkan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kenapa disebut sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut adalah para alim ulama? Semakin tinggi tingkat keilmuannya, semakin tinggi ketaatan kepada Allah, semakin tinggi ketakwaan yang Allah berikan kepadanya, semakin takut kepada Allah. Takut kalau amal ini bukan karena Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ikhlas dalam hati kita, Allah berikan ikhlas dalam niat kita, dan Allah berikan ikhlas dalam perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Betul, ibu-ibu ada yang mau nanya? Boleh. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Kasih ke bapak. Dua-duanya aja sekalian, dua pertanyaan. Waalaikumsalam. Ibu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi apa?